Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Apa kabarnya di hari ini? Semoga hari ini ada kebaikan yang Ibu Bapak dapat lakukan untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi orang lain. Malam hari ini saya akan mengajak kita merenungkan ayat dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ibu Bapak, Saudara-saudari, saya haus, saya minum dulu. Segar rasanya. Air yang ada di gelas ini menghilangkan rasa haus saya dan membawa kesegaran bagi saya. Tapi saya tahu bahwa ketika saya meminum habis air dari gelas ini, maka gelas ini akan menjadi kosong. Dan untuk mendapatkan air kembali, maka saya perlu membawa gelas ini ke sumber air. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, demikianlah saya mengajak kita di malam hari ini menghayati tentang kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Jika kita memikirkan tentang kasih setia Tuhan itu tidak seperti air di dalam gelas ini yang terbatas. Lalu ketika kita nikmati kasih setia Tuhan itu, airnya atau kasihnya kemudian menjadi habis. Kasih setia Tuhan lebih tepat jika digambarkan dengan sumber air yang terus-menerus mengalirkan air kehidupan. Bukankah Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa Dia adalah air hidup dan Ia mengalirkan aliran-aliran kehidupan. Demikianlah hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita merasa bahwa hidup kita kering, atau hidup kita merasa gersang karena haus kasih sayang, maka mari kita tidak mencari kasih sayang itu pada gelas-gelas yang terbatas. Perhatian manusia, kepedulian orang lain, kebaikan orang lain, semua itu tentu bisa menghilangkan kehausan kita akan kasih sayang. Tapi semua itu terbatas. Kasih sayang yang mengalir terus-menerus hanya kita dapatkan dari Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Bagaikan sumber air kehidupan yang terus-menerus mengalir, tidak pernah kering sepanjang masa. Demikianlah kasih setia Tuhan dicurahkan dan dilimpahkan kepada kita. Ketika kita merasa haus dan kering dalam kehidupan kita akan kasih sayang, mari kita datang kepada sumber air kehidupan itu. Jangan menjauhkan diri kita dari sang sumber air. Ketika kita haus, datanglah kepada sumber itu. Semakin kita haus, semakin kita merasa kekeringan, semakin kita perlu mendekat kepada sumber air kehidupan itu dan memperoleh kasih-Nya yang menyegarkan kita. Di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang bisa menguras diri kita, yang membuat kita merasa haus dan kering. Persoalan, pertikaian, perselisihan, konflik dalam keluarga. Ada begitu banyak persoalan yang membuat kita menjadi takut, gentar, dan cemas, khususnya di masa-masa pandemi ini. Tapi mari kita mencarinya bukan pada sumber air yang terbatas, tapi kita mau mencari kekuatan rahmat Tuhan yang mengalir tak henti dalam kehidupan kita. Ia terus mengalirkan rahmat-Nya selalu baru setiap hari, setiap pagi bagi kita. Carilah Tuhan selalu dan biarkan Tuhan yang menghilangkan rasa haus kita dan memberikan kesegaran setiap hari. Mari kini kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan untuk bersyukur atas kasih setia-Mu, atas rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari,
atas kesegaran, kekuatan, semangat, sukacita yang Kau berikan setiap hari kepada setiap kami. Tuhan, ketika kami menjalankan hari-hari kami, ada banyak hal yang bisa membuat kami merasa haus dan kering. Maka biarlah kami terus datang, mendekat, dialiri oleh rahmat Tuhan, dan melihat bahwa kasih setiamu Tuhan tak pernah berhenti. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan-pergumulan mereka. Karena berbagai sakit yang sedang didera, karena kekhawatiran dan ketakutan dengan kondisi pandemi, karena keadaan keluarga maupun situasi pekerjaan dan studi. Semuanya bisa mengeringkan semangat kami. Tapi Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang terus mengalirkan aliran-aliran kehidupan yang tak pernah berhenti. Dan kami dapat terus bersedia datang, mendekat dan dialiri sehingga memperoleh kesegaran di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk daerah-daerah pada saat ini yang sedang mengalami berbagai musibah, khususnya musibah banjir di berbagai tempat. Biar penanggulangan dan juga antisipasi dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga situasi ke depan akan menjadi lebih baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap juga situasi pandemi, untuk kesadaran masyarakat kiranya semakin meningkat, untuk pelayanan-pelayanan para tenaga medis di dalam situasi ini, serta untuk kebijakan pemerintah. Kiranya seluruh proses vaksinasi dapat berjalan dengan baik, dan kami dapat menanti setiap giliran juga dengan baik, dan dapat terus saling menjaga dan menguatkan di dalam situasi ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap keluarga kami dimanapun berada, di dalam setiap pergumulan, kehidupan, sukacita, kekuatan yang mereka miliki. Kiranya setiap keluarga kami terus juga memperoleh kasih setia Tuhan di dalam hari-hari mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami yang bergumul dengan sakit, khususnya untuk Ibu Westri bersama dengan seluruh keluarga. Kiranya Engkau yang terus menjamah dan memulihkannya. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudari kami, keluarga, teman, dan sahabat kami yang kami ingat pada saat ini sedang bergumul dengan kondisi sakit mereka. Dan kami hendak mendoakannya secara pribadi pada saat ini dalam hati kami masing-masing. Kami menaikkan doa-doa kami Tuhan karena kami percaya Engkau mendengar. Engkau menjawab. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau yang terus menjadi sumber air kehidupan. Menjadi sumber kasih, sumber rahmat bagi setiap kami. Dan kami terus mendekat untuk diisi oleh aliran-aliran kasih Tuhan. Dan memperoleh kesegaran setiap hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang air hidup, kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan teruslah melakukan satu kebaikan setiap hari dan mendoakan satu orang setiap hari secara khusus. Dan biarlah kiranya kita dapat terus memperoleh kesegaran dari Tuhan di dalam sepanjang hidup kita. Salam 3S, sehat, semangat, sukacita. Tuhan memberkati.